أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedang dijelaskan peristiwa yang berkaitan dengan Ghazwah Banu Mustalik. Rincian lebih lanjut dalam buku-buku sejarah dan hadis adalah dalam Sahih Bukhari tertera bahwa ketika Rasulullah SAW menyerang Banu Mustalik, mereka saat itu sedang lengah. Mereka tengah memberi air kepada ternak mereka di mata air. Rasulullah SAW memerintahkan agar para tentara mereka dibunuh dan anak-anak ditangkap. Pada hari itulah Hazrat Juwairiyah datang menemui Rasulullah SAW. Perawi menyatakan bahwa kejadian ini diceritakan kepadanya oleh Hazrat Abdullah bin Umar yang merupakan bagian dari pasukan pada saat itu. Para sejarawan dan penulis sejarah Nabi telah mencatat kedua riwayat tersebut sedemikian rupa sehingga memberikan kesan bahwa dalam riwayat Sahih Bukhari terdapat perselisihan perihal terjadinya perang tersebut. Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan bahwa kaum muslim menyerang ketika mereka tengah lengah. Padahal terdapat riwayat-riwayat yang bertolak belakang, yang mana ini dihadirkan oleh penulis tafsir Sahih Bukhari yaitu Allamah Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan keduanya dengan menyatakan sangat mungkin bahwa ketika tentara muslim tiba-tiba turun ke mata air dan mengepung mereka, mereka bertahan sebentar. Setelah itu mereka membentuk barisan lalu berperang. Kaum muslim menang dan Banu Mustalik dikalahkan. Yaitu Banu Mustalik lengah dalam serangan awal seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya mereka membentuk barisan dan pertempuran pun terjadi antara kedua Pakistan seperti yang ditulis oleh para sejarawan. Dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga telah menyimpulkan dua peristiwa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan oleh sejarawan lain dengan cara berikut. Dalam hal ini perlu juga disebutkan bahwa ada riwayat mengenai perang ini dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyerang Banu Mustalik pada saat mereka dalam keadaan lengah dan memberikan air kepada ternak mereka. Namun jika direnungkan, riwayat tersebut tidaklah bertentangan dengan keterangan yang disebutkan oleh para sejarawan. Kedua riwayat ini ada kaitannya dengan dua waktu yang berbeda. Dengan kata lain, ketika pasukan muslim sampai di dekat Banu Mustalik, pada saat itu karena mereka tidak menyadari bahwa pasukan muslim telah mencapai jarak yang begitu dekat dan mereka benar-benar sadar bahwa pasukan muslim akan segera tiba, mereka di sana dalam keadaan lalai dan tidak teratur. Keadaan inilah yang disebutkan oleh Sahih Bukhari. Namun ketika mereka mendapat kabar bahwa pasukan muslim telah tiba, mereka segera berbaris dalam pasukan dan bersiap untuk berperang. Inilah keadaan yang telah disinggung oleh para sejarawan. Allamah Ibnu Hajar dan para peneliti lainnya
telah menyimpulkan kedua riwayat yang berbeda ini dengan cara yang sama. Dan penjelasan inilah yang tampaknya benar. Salah satu sahabat bernama Hazrat Hisham bin Subabah syahid dalam perang ini. Hanya ada satu sahabat yang mati syahid dan hal ini terjadi karena suatu kesalahan. Beliau syahid di tangan seorang muslim. Sahabat yang syahid bernama Hazrat Hisham bin Subabah. Hazrat Aus, seorang sahabat dari kaum Ansar, mengira bahwa ia adalah pasukan musyrik dan secara keliru ia membunuhnya. Hazrat Hisham berasal dari suku Hazrat Ubadah bin Samit. Saat itu terjadi badai yang dahsyat dan udara pun dipenuhi debu. Dalam keadaan ini, beliau bertemu dengan sahabat Ansari yaitu Hazrat Aus, namun ia tidak dapat mengenalinya dan mengira bahwa ia adalah seorang musyrik. Jadi ia pun menyerang dan mensyahidkannya. Saudara laki-laki Hisham yang saat itu tinggal di Mekah yang bernama Mikyas bin Subabah, ia datang ke Madinah dan menerima Islam. Selanjutnya, ia meminta uang darah atas terbunuhnya saudaranya secara keliru itu. Atas hal ini, Rasulullah SAW menyuruh Hazrat Aus untuk membayar diat atau uang darah atas terbunuhnya saudara laki-laki Mikyas bin Subabah itu, yaitu Hazrat Hisham, yang kemudian beliau terima. Namun setelah mengambil uang tersebut, Mikyas membunuh Hazrat Aus karena telah membunuh saudaranya dan kembali ke kaum Quraisy. Lalu ia pun menjadi murtad. Sepertinya ia datang dengan penuh perencanaan. Menanggapi tindakan pemberontakan yang sungguh bertentangan dengan tradisi Arab, yakni ia tetap membunuhnya setelah mengambil uang darah, Nabi SAW memutuskan agar ia pun dibunuh sebagai balasan atas pembunuhan yang tidak adil ini. Akibatnya Mikyas pun dibunuh pada masa Fatah Mekah oleh seorang sahabat bernama Numailah. Terdapat riwayat yang menyebutkan pertolongan para malaikat selama peperangan ini. Ummul Mukminin Hazrat Juwairiyah menuturkan, Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami berada di Muraisi. Saya mendengar ayah saya berkata, pasukan dalam jumlah besar telah tiba dan kami tidak mampu menghadapinya. Saya sendiri menyaksikan begitu banyak orang, senjata dan kuda, sehingga saya tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Ketika saya menerima Islam, Rasulullah SAW menikahi saya dan kami kembali. Saat itulah saya melihat kaum muslim dengan baik. Jumlah mereka tidak sebanyak yang saya bayangkan selama pertempuran. Saya memahami bahwa ini adalah pertolongan yang Allah Ta'ala turunkan berupa rasa takut di dalam hati orang-orang musyrik. Seseorang dari kalangan Banu Mustalik yang kemudian menjadi seorang muslim berkata, kami melihat orang-orang yang berkulit putih menunggangi kuda ablak, yaitu kuda hitam dan putih, di mana kami belum pernah melihat mereka sebelum dan sesudahnya. Berkenaan dengan harta ganimah, tertera bahwa dari harta ganimah itu ada 2.000 ekor unta, 5.000 ekor kambing, dan tawanan yang setara dengan 200 keluarga. Beberapa sejarawan menulis bahwa ada lebih dari 700 tawanan. Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Buraidah bin Husayb untuk mengawasi para tawanan. Semua harta benda dan senjata diserahkan kepadanya. Hewan-hewan juga dibawa ke sana. Kemudian beliau menunjuk hamba sahaya Hazrat Syukran untuk mengawasi mereka. Hazrat Mahmiyah bin Jaza kemudian ditunjuk untuk mengelola harta khumus dan bagiannya untuk umat Islam. Harta khumus ini, sebagaimana perintah Allah Ta'ala, adalah 1/5 dari harta ganimah, yang mana ini disisihkan untuk Allah, Rasulnya SAW, kerabat beliau, dan kebutuhan seluruh umat Islam.
para tawanan dibagikan kepada semua orang, demikian pula harta benda, hewan dan juga domba dan kambing. Sebelumnya, saya telah menyinggung peristiwa pernikahan Hazrat Juwairiyah dengan Rasulullah SAW. Di antara tawanan suku Banu Mustalik adalah Barrah, putri kepala suku Haris bin Abi Dirar, yaitu kepala suku Banu Mustalik. Rasulullah SAW mengubah namanya menjadi Juwairiyah. Beliau sebelumnya menikah dengan Musafi bin Safwan yang terbunuh dalam pertempuran Muraisi ini. Sesuai dengan kebiasaan, Rasulullah SAW membagikan para tawanan kepada tentara Muslim dan akhirnya Barrah binti Haris diserahkan ke tahanan seorang sahabat Ansari yaitu Hazrat Sabit bin Qais. Untuk mendapat kebebasan, Barrah membuat perjanjian mukatabat dengan Sabit bin Qais. Mukatabat adalah ketika seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan membuat perjanjian dengan pemiliknya untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk pembebasan mereka. Namun pemilik Barrah membuat perjanjian bahwa jika ia membayar 9 auqiyah emas yang setara dengan 360 dirham, maka baru Barrah akan mendapatkan kebebasannya. Setelah kesepakatan ini, Barrah menemui Rasulullah SAW dan menjelaskan keadaannya. Ia menjelaskan bahwa ia adalah putri dari pemimpin Banu Mustalik dan meminta bantuannya untuk membayar uang tebusan. Rasulullah SAW sangat tersentuh oleh kisahnya dan beliau berpikir bahwa karena ia adalah putri seorang kepala suku terkenal, maka ini akan memberikan kemudahan bagi penyebaran tabligh Islam untuk sukunya. Karena itu beliau SAW bermaksud membebaskannya dan menikahinya. Oleh karena itu beliau sendiri menyampaikan lamaran dan ketika ia menyatakan persetujuannya, maka Rasulullah SAW sendiri yang membayar uang tebusan lalu menikahinya. Ketika para sahabat melihat junjungan tercinta mereka menikah dengan seorang wanita bangsawan Banu Mustalik, para sahabat pun merasa bahwa tindakan menahan mertua Rasulullah SAW adalah sebuah pelanggaran terhadap kehormatan Rasulullah SAW. Akibatnya, sekitar 100 rumah tangga, yaitu ratusan tawanan, mereka lantas segera dibebaskan tanpa uang tebusan apapun. Inilah sebabnya Hazrat Aisyah sering mengatakan bahwa Hazrat Juwairiyah terbukti memberikan berkah yang besar bagi umatnya. Hubungan dan ihsan ini menyebabkan masyarakat Banu Mustalik menjadi sangat terkesan oleh ajaran Islam dan mereka menjadi pengikut Rasulullah SAW. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa ayah Hazrat Juwairiyah yaitu Hazrat Haris datang kepada Nabi SAW dengan uang tebusan untuk putrinya, dan setelah membayar uang tebusan dan membebaskannya, ia sendiri memeluk Islam. Kemudian Hazrat Juwairiyah dinikahkan dengan Nabi SAW. Disebutkan dalam Sirat Ibnu Hisham bahwa ketika beliau SAW kembali ke Madinah dari pertempuran Banu Mustalik, ayah Hazrat Juwairiyah yaitu Haris bin Abi Dirar datang kepada beliau untuk membayar uang tebusan putrinya. Ketika ia sampai di lembah Akik, ia sangat menyukai 2 ekor unta dari antara unta-unta yang ia bawa sebagai uang tebusan untuk putrinya dan menyembunyikannya di suatu tempat di lembah Akik. Ia kemudian menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, engkau telah menawan putriku. Ini adalah tebusannya." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Di mana 2 ekor unta yang Anda sembunyikan di suatu tempat di lembah Akik?" Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah." Pada saat ini, Haris dan beberapa anggota sukunya, termasuk kedua putranya, mereka masuk Islam.
Salah satu riwayat menggambarkan bagaimana saudara laki-laki Hazrat Juwairiyah yaitu Abdullah bin Haris membawa uang untuk menjamin pembebasan orang-orang sesama sukunya di Banu Mustalik. Dalam perjalanannya, ia menyembunyikan unta dan pelayannya dari Habsyah ke tempat yang jauh. Abdullah kemudian datang menemui Rasulullah SAW dan meminta pembebasan para tahanan. Nabi SAW setuju tetapi bertanya tentang apa yang dibawa Abdullah sebagai tebusan. Abdullah menjawab bahwa ia tidak membawa apa-apa. Beliau SAW kemudian bertanya kepada Abdullah, di manakah unta muda dan pelayan atau khadim yang berkulit gelap yang kamu sembunyikan di tempat ini dan itu? Mendengar hal ini, Abdullah langsung berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa ia menyembunyikan barang-barang tersebut sendiri. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib di dalam Sirat Khatamun Nabiyyin menulis, berkenaan dengan pernikahan Hazrat Juwairiyah, ada sebuah riwayat yaitu, ketika ayahnya datang kepada Rasulullah SAW untuk menjamin pembebasan putrinya, ia memeluk Islam karena pengaruh kerohanian beliau SAW. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW melamar Hazrat Juwairiyah, ayahnya dengan senang hati pun menerimanya. Hazrat Juwairiyah meriwayatkan, 3 hari sebelum kedatangan Rasulullah SAW, yakni saat beliau SAW dalam perjalanan menuju Banu Mustalik, aku melihat dalam mimpi bahwa bulan muncul dari Yasrib dan mendarat di pangkuanku. Aku enggan menceritakan mimpiku kepada siapapun hingga Rasulullah SAW tiba. Ketika kami menjadi tawanan, aku berharap mimpi ini bisa menjadi kenyataan. Ketika beliau SAW membebaskanku dan menikahiku, demi Tuhan, aku tidak berbicara apapun tentang pembebasan kaumku. Yakni Hazrat Juwairiyah tidak memohon supaya kaumnya dibebaskan. Hingga kemudian kaum muslim sendirilah yang membebaskan mereka. Aku tidak menyadarinya dan baru mengetahui pembebasan mereka dari sepupuku. Lalu aku pun memanjatkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Ibnu Hisham menulis bahwa Rasulullah SAW menetapkan mahar pernikahannya dengan Hazrat Juwairiyah sebesar 400 dirham. Rasulullah SAW kembali dari perang ini ke Madinah dengan penuh kemenangan dan keberhasilan setelah beliau tinggal di luar Madinah selama 28 hari. Tertera juga dalam sejarah berkenaan dengan peristiwa kemunafikan dan pemberontakan yang secara terang-terangan dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Sulul, pemimpin kaum munafik saat kembali dari perang Banu Mustalik. Rinciannya adalah, setelah pertempuran dengan Banu Mustalik berakhir, umat Islam tetap tinggal di sumur Muraisi yang airnya sudah sangat sedikit. Setiap ember yang ditarik hanya terisi setengahnya. Sinan bin Wabar Juhani, seorang sekutu Bani Khazraj, datang ke sumur. Saat itu sudah ada sekelompok muhajirin dan ansar di sana. Sinan bin Wabar Juhani menurunkan embernya untuk menimba air. Begitu pula Jahja bin Mas'ud Ghifari, hamba sahaya Hazrat Umar bin Khattab. Ember Sinan dan Jahja bertabrakan dan keduanya bertengkar karena hal ini. Air yang ada sudah sedikit sehingga tidak cukup untuk mereka berdua. Jahja memukul Sinan yang menyebabkan ia mulai berdarah. Sinan memanggil bantuan dari Ansar dan Jahja memanggil bantuan dari Muhajirin. Menurut satu riwayat, ia memanggil kaum Quraisy. Kedua kelompok itu datang dan menghunus pedang mereka. Hampir saja terjadi keributan besar jika Rasulullah SAW tidak segera diberitahu, dan beliau pun datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alhasil, ada beberapa riwayat lain yang merinci peristiwa ini. Menurut satu riwayat di Sahih Bukhari, penyebab pertengkaran ini adalah karena seorang muhajir menendang punggung seorang ansari.
Atas hal ini, pria dari Ansar itu berkata, "Wahai Ansar, datang dan bantulah aku." Demikian pula pria dari Muhajirin itu berseru, "Wahai Muhajirin, datanglah menolongku." Penyebab mereka berkelahi adalah karena kolam di mana unta laki-laki Ansar itu minum. Rasulullah SAW datang dan bersabda, "Mengapa aku mendengar teriakan seperti yang terjadi di zaman jahiliyah? Apa yang sedang kalian lakukan? Ini semua adalah tindakan yang bodoh." Beliau SAW lalu diberitahu tentang seluruh kejadian tersebut. Beliau SAW bersabda, "Hendaknya kalian meninggalkan segala hal yang mengganggu persaudaraan. Setiap orang hendaknya berusaha menolong saudaranya, baik yang zalim maupun yang terzalimi. Jika ia adalah zalim, maka hentikanlah ia dari kezaliman. Dan jika ia adalah dizalimi, maka bantulah ia." Sekelompok Muhajirin berbicara kepada Hazrat Ubaidah bin Samit, sementara sekelompok Ansar berbicara kepada Sinan. Lalu Sinan pun melepaskan pembalasannya. Semua nasihat Rasulullah SAW ini telah disampaikan. Mereka telah dinasihati dan Sinan pun telah melepaskan haknya. Abdullah bin Ubay sedang duduk bersama 10 temannya yang munafik. Di sana ada Hazrat Zaid bin Arkam juga, namun beliau masih sangat muda, atau menurut sebagian riwayat, beliau belum mencapai usia dewasa. Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa beliau sudah dewasa. Ketika Abdullah bin Ubay mendengar teriakan Jahjah memanggil kaum Quraisy, ia menjadi marah dan berkata, "Demi Tuhan, aku belum pernah menyaksikan hari seperti ini. Demi Tuhan, sejak Nabi SAW menginjakkan kaki di Madinah, aku membenci agama ini. Tetapi orang-orangku menolakku dan mereka menerima Islam. Sekarang orang-orang Quraisy ini telah menjadi penguasa atas kita, dan jumlah mereka kini melebihi jumlah kita di kota kita ini. Dan mereka telah menunjukkan rasa tidak berterima kasih terhadap kebaikan kita." Orang-orang Quraisy mirip dengan pepatah, dan dia memberi misal yang keji, yaitu kamu memberi makan seekor anjing dan ketika ia menjadi lebih besar, ia berbalik dan melahapmu. Lebih lanjut ia berkata, "Aku berharap aku mati sebelum mendengarnya," yaitu tangisan seperti dari Jahjah ini. "Aku adalah saksi dari semua ini dan aku tidak dapat menanggungnya. Demi Allah, jika kita sampai di Madinah, orang yang paling dihormati di Madinah akan mengusir orang yang paling terhina." Kemudian ia menoleh kepada kaumnya yang masih tinggal di sana dan berkata, "Kalian sendirilah yang berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Kalian telah mengizinkan mereka untuk tinggal di kota kalian, dan sekarang mereka telah menetap di sini. Kalian menyisihkan sebagian dari kekayaan kalian untuk mereka, dan sekarang mereka menjadi kaya. Demi Tuhan, bahkan sekarang jika kalian berhenti melakukan hal ini, mereka akan meninggalkan kota kalian dan menetap di tempat lain. Orang-orang ini tidak puas meskipun kalian telah melakukan semua yang kalian lakukan untuk mereka." Ibnu Ubay mencoba untuk menghasut mereka bahwa kaum Muhajirin tidak senang meskipun mereka telah memberikan banyak bantuan, dan bahkan mengatakan bahwa mereka telah menempatkan diri mereka sasaran kematian karena telah menolong kaum Muhajir, yakni mereka rela mati demi Muhammad SAW dan mereka menjadikan anak-anak mereka yatim. Dan oleh karena itu jumlah mereka berkurang, sedangkan jumlah kaum Muhajir bertambah. Ketika Hazrat Zaid bin Arkam mendengar Abdullah bin Ubay berkata bahwa saat tiba di Madinah, orang yang paling terhormat akan mengusir orang yang paling terhina, beliau segera berdiri dan berkata, "Kamu adalah orang yang paling tercela dan hina di antara umatmu, dan Muhammad SAW adalah orang yang akan dianugerahi kemenangan dan kehormatan dari Tuhan dan didukung oleh umat Islam." Jadi, beliau menunjukkan gejolak rasa hormat untuk Nabi SAW. Abdullah bin Ubay berkata, "Diamlah, aku hanya mengatakan ini dengan bercanda gurau." Sebenarnya ia sudah takut. Setelah mendengar hal ini, Zaid bin Arkam menemui Rasulullah SAW. Pada saat itu, sekelompok Muhajirin dan Ansar sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Hazrat Zaid memberitahu Rasulullah SAW tentang semua yang dikatakan oleh Ibnu Ubay. Menurut riwayat Bukhari, Hazrat Zaid menceritakan hal ini kepada pamannya dan ia kemudian memberitahukan kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW segera memanggil Hazrat Zaid. Beliau SAW tidak menyukai apa yang dikatakan oleh Hazrat Zaid dan raut wajah beliau yang berberkat pun berubah. Beliau SAW bersabda, "Wahai anak muda, barangkali kamu telah marah kepada Ibnu Ubay."
Hazrat Zaid menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku mendengar ia mengatakan hal ini." Beliau SAW kemudian bersabda, "Mungkin kamu salah dalam apa yang kamu dengar." Hazrat Zaid menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ini tidaklah mungkin." Beliau SAW kemudian bersabda, "Mungkin ada kebingungan dalam diri Anda tentang hal ini." Hazrat Zaid sekali lagi menyampaikan, "Wahai Rasulullah, ini bukanlah yang terjadi." Ucapan Ibnu Ubay ini tersebar di kalangan pasukan dan ini menjadi pokok pembicaraan mereka. Di sisi lain, kaum Ansar mulai menegur dan memarahi Hazrat Zaid dan mengatakan bahwa dia telah melontarkan tuduhan terhadap pemimpin kaumnya sendiri dan bahwa ia telah mengatakan suatu hal yang tidak ia ucapkan kepadanya. Paman Hazrat Zaid juga mengungkapkan keprihatinannya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Nabi SAW menganggapmu pendusta dan ia telah marah kepadamu." Hazrat Zaid menjawab, "Demi Allah, aku mendengar persis apa yang ia katakan. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih aku sayangi selain Abdullah bin Ubay di antara kaum Khazraj. Jika aku mendengar hal ini diucapkan oleh ayahku sendiri, maka aku pasti akan memberitahukan kepada Nabi SAW, yakni kata-kata yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay. Aku tidak akan peduli pada siapapun." Hazrat Zaid mempunyai keyakinan yang sangat kuat dan mengatakan bahwa seandainya ayahnya mengucapkan kata-kata seperti itu, ia tetap akan memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan aku berharap Allah Ta'ala akan menurunkan wahyu ilahi kepada Nabi SAW dan membenarkan apa yang telah aku katakan. Hazrat Zaid menjadi sangat sedih atas keadaan ini. Ia berkata, "Aku tidak pernah merasa begitu sedih seperti saat ini. Aku terus berada di rumah." Yang dimaksud rumah di sini adalah kemah yang telah mereka dirikan. Ini bukanlah rumah di Madinah karena seluruh kejadian ini terjadi di luar Madinah. Hazrat Zaid tidak keluar menemui seorang pun untuk menghindarinya. Ia takut orang-orang akan mengatakan bahwa ia berbohong. Di sisi lain, ketika kaum Ansar mendengar perintah Rasulullah SAW dan jawaban beliau terhadap Hazrat Zaid, beberapa dari mereka bangkit dari sana dan mendatangi Abdullah bin Ubay dan memberitahukan hal ini kepadanya. Aus bin Khali berkata, "Wahai Abu Habaib, ini adalah sebutan Ibnu Ubay. Jika kamu telah mengatakan hal ini, maka beritahukanlah kepada Nabi SAW agar beliau dapat memohonkan ampunan untukmu. Jangan mengingkari hal ini agar tidak terungkap wahyu ilahi yang menyatakan kedustaanmu. Tetapi, jika kamu memang tidak mengatakannya, maka pergilah menghadap Rasulullah SAW dan berikanlah alasan kalian kepada beliau dan bersumpahlah bahwa kamu tidak mengatakannya." Ia, yakni Ibnu Ubay pun bersumpah demi Allah bahwa ia tidak mengatakannya. Ia lalu menemui Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Wahai Ibnu Ubay, jika Anda mengatakan ini, maka bertobatlah." Ia lalu bersumpah bahwa apapun yang dikatakan Zaid adalah tidak benar. Menurut riwayat lain, ketika Abdullah bin Ubay mengetahui hal ini, ia menemui Nabi SAW sendiri dan bersumpah demi Allah bahwa ia tidak mengatakan apapun yang Hazrat Zaid katakan kepadanya. Menurut riwayat ketiga, Rasulullah SAW sendiri yang memanggil Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya, dan mereka semua bersumpah bahwa mereka tidak mengatakan hal seperti itu. Atas hal ini, anggota Ansar yang hadir di sana menyatakan bahwa mungkin pemuda ini, yakni Hazrat Zaid, telah salah dan tidak mengingat dengan baik apa yang dikatakan oleh Ibnu Ubay. Mereka mengatakan hal ini untuk membela Ibnu Ubay karena ia dianggap sangat terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Beberapa orang merasa bahwa Hazrat Zaid mengatakan yang sebenarnya, sementara yang lain berpikir buruk tentang dia. Ada yang berpendapat bahwa meskipun Hazrat Zaid masih muda, namun apa yang dikatakannya memang benar. Bagaimanapun, sebagian besar sesepuh menganggapnya salah. Hazrat Umar bin Khattab meriwayatkan, ketika peristiwa yang berkaitan dengan Ibnu Ubay terjadi, aku menghadap Rasulullah SAW. Beliau SAW sedang duduk di bawah naungan pohon dan seorang hamba sahaya berkulit gelap tengah memijat punggung beliau. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah punggung engkau sakit?" Rasulullah SAW menjawab, "Malam sebelumnya, untaku membuatku terjatuh darinya. Setelah perbincangan awal ini, aku membicarakan masalah yang sebenarnya dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, izinkanlah aku untuk memukul leher Abdullah bin Ubay dan membunuhnya.' Rasulullah SAW menjawab, 'Jika aku memerintahkan para sahabat untuk membunuhnya, mereka akan membunuhnya. Tetapi banyak orang di Madinah yang tidak menyetujuinya. Aku menyampaikan, 'Wahai Rasulullah SAW, perintahkan Muhammad bin Maslamah untuk membunuhnya.'
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa aku membunuh sahabat-sahabatku sendiri. Aku kemudian menyampaikan, kalau begitu, engkau harus menyuruh orang-orang berangkat dari sini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Menurut riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyatakan kepada Hazrat Umar untuk mengumumkan bahwa mereka akan berangkat dari tempat itu. Ini adalah siang hari, yaitu waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tidak melakukan perjalanan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasa bahwa Abdullah bin Ubay memang mengatakan hal ini, bahwa ia akan mengusir orang yang paling tercela. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan untuk kembali ke Madinah dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Alhasil, Hazrat Umar menyerukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan untuk kembali ke Madinah. Saat itu, cuaca sedang panas-panasnya dan merupakan kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai perjalanan ketika cuaca lebih sejuk. Namun ketika beliau mendengar kabar tentang Ibnu Ubay, beliau pun bergerak. Orang pertama yang ditemui adalah Sa'ad bin Ubadah. Ada juga yang meriwayatkan bahwa orang tersebut adalah Usaid bin Hudair. Mereka berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wahai Nabi. Rasulullah SAW menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka menyampaikan, wahai Rasulullah, engkau telah memulai perjalanan di waktu yang sangat terik ini dan ini tidak sesuai dengan kebiasaan engkau. Beliau SAW menjawab, tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatmu? Mereka bertanya, sahabat yang mana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Ubay telah berkata bahwa sekembalinya ke Madinah, orang yang lebih terhormat akan mengusir orang yang paling terhina dari Madinah. Mereka menjawab, wahai Rasulullah SAW, usirlah ia keluar dari Madinah jika itu keinginan engkau. Karena ia sangat tercela, sedangkan engkau sangat terhormat. Kehormatan hanya milik Allah dan engkau dan juga orang-orang beriman. Mereka selanjutnya menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, bersikaplah lunak terhadapnya. Demi Allah, Allah Ta'ala membawa Anda ke Madinah pada saat kaumnya sedang bersiap untuk menobatkannya sebagai pemimpin. Ketika Allah Ta'ala membawa Anda ke Madinah, maka ia beranggapan bahwa Anda telah merebut kerajaannya darinya. Bagaimanapun, Rasulullah SAW telah merasa yakin bahwa Hazrat Zaid mengatakan yang sebenarnya dan Abdullah berbohong. Namun pada saat itu, beliau SAW dengan bijaksana tetap diam dan bersabda, mari kita pergi ke Madinah dan kita akan melihat siapa yang terhina dan siapa yang terhormat. Saya insya Allah akan menyampaikan rincian yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad di kesempatan yang akan datang. Jumat depan insya Allah, Jalsah Salanah Inggris akan dimulai. Berdoalah semoga Allah Ta'ala memberkati semua acara ini dan memberikan taufik kepada semua panitia untuk dapat memenuhi tugas mereka seraya menunjukkan akhlak yang tinggi dan semangat pengorbanan. Semoga Allah Ta'ala juga menjaga para tamu yang datang ke sini dalam lindungannya. Semoga Allah Ta'ala melindungi semua orang yang melakukan perjalanan ke sini, mereka yang bersiap untuk melakukan perjalanan, dan mereka yang akan segera tiba. Saya akan menyampaikan riwayat beberapa almarhum dan juga memimpin sholat jenazah mereka. Di antara mereka yang pertama adalah Nyonya Salimah Banu, istri Maulana Hamid Kausar Sahib yang berkhidmat sebagai Nazir Da'wat Ilallah di India Selatan. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Almarhumah adalah seorang musiah. Maulana Muhammad Hamid Kausar menulis, beliau adalah putri almarhum Tuan Abdul Ghani dari Badarwah, Jammu Kashmir, yang baiat melalui Maulwi Muhammad Hussein Sahib pada tahun 1935. Hingga terjadinya peristiwa partisi India-Pakistan, beliau kerap melakukan perjalanan ke Jalsah Salanah Qadian setiap tahun dengan berjalan kaki melewati jalur perbukitan dan bersalju. Sementara sebagian perjalanannya menggunakan kereta kuda. Beliau dengan penuh semangat mendengarkan ceramah Hazrat Muslim Maud.
Tuan Hamid Kausar lebih lanjut menulis tentang istrinya, tunjangan yang kami terima sebagai wakaf zindagi sangat minim, namun beliau selalu bersikap qanaah. Beliau juga menjamu tamu dan mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan keberkatan yang luar biasa pada tunjangan ini. Beliau bersikap qanaah dan tidak pernah mengeluh. Ini adalah pelajaran bagi mereka yang terkadang mengeluh. Tuan Hamid Kausar kemudian menulis, saya ditugaskan dari Srinagar yang merupakan tempat tugas pertama saya ke Mumbai. Dan di Mumbai, beliau berkhidmat sebagai Sadr Lajnah Imailah. Setelah itu, saya ditugaskan ke Kababir. Saat pindah, beliau mengatakan bahwa sulit baginya untuk belajar bahasa Arab, sehingga beliau pun harus mempelajari dasar-dasar percakapan. Namun beliau dengan cepat mempelajari bahasa Arab dan memberikan peran penting dalam ta'lim dan tarbiyat para lajnah di sana. Selama 11 tahun dari tahun 86 hingga tahun 97, beliau menjabat sebagai Sadr Lajnah Imailah di Kababir. Beliau mengorganisir dari awal Lajnah Imailah di sana. Beliau juga mengawali Ijtima Lajnah. Bahkan Hazrat Khalifatul Masih Rabi memuji beliau dan mengatakan bahwa Ijtima Lajnah Imailah Kababir sedang berlangsung. Saat itu tengah berlangsung Ijtima yang kelima. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa seluruh anggota Lajnah Imailah di Kababir terdiri dari perempuan Arab, kecuali satu perempuan yang berasal dari Kashmir, India. Namun, beliau juga sudah menjadi seperti orang Arab. Beliau bergaul dengan mereka dan memberikan tarbiyat kepada mereka. Beliau, yaitu suami almarhumah, lebih lanjut menyatakan, kemudian pada tahun 1998 saya kembali dan beliau kembali bersama saya. Sampai kesehatan dan keadaannya memungkinkan, beliau pergi ke Baitul Doa, Masjid Mubarak, Baitul Zikr dan Baitul Makbarah hampir setiap hari untuk berdoa. Tuan Syarif Odeh Amir Kababir menulis, beliau ditunjuk sebagai Sadr pertama Lajnah Imailah. Selama 6 tahun berturut-turut, beliau mengemban tanggung jawab tersebut. Tuan Amir menulis 6 tahun, jangka waktu beliau menjabat sebagai Sadr Lajnah Imailah. Bagaimanapun beliau menjabat dalam tugas beliau sebagai Sadr Lajnah dan melalui berbagai ceramah dan acara-acara jemaat, beliau memainkan peran penting dalam taklim dan tarbiyat para lajnah di sana. Beliau berhasil menjalin hubungan yang baik dengan jemaat Kababir. Beliau berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat dan bergaul dengan generasi muda jemaat di sana seolah-olah beliau adalah salah satu dari mereka. Kemudian lebih lanjut mengatakan, selama 20 tahun terakhir, ketika beliau kembali ke Kadian hingga kewafatannya, beliau tetap menjalin hubungan dengan para lajnah di Kababir. Di Kadian, beliau menjamu para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dari Kababir dengan sangat ramah. Beliau meninggalkan 1 putri dan 2 putra. Salah satu putranya, yaitu Ataul Majid Mubashir Kausar, berkhidmat sebagai mubalik di MTA Al-Arabia di Kadian. Putrinya, Bushra Kausar, tinggal di Belanda dan merupakan istri dari Dr. Aiman Odeh. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Nasional Khidmat-e Khalq di Lajnah Imailah Belanda. Sebenarnya, putra sulungnya, yaitu Mubashir Kausar Sahib, tengah bertugas di MTA Al-Arabia di Inggris. Tuan Syarif Kausar adalah seorang mubalik yang bertugas di Kadian dan juga naib sadar Majlis Khudamul Ahmadiyah India, serta additional in charge bidang audio video. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhumah dan memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah yang kedua adalah Tuan Nurul Haq Mazhar dari Lahore. Beliau adalah ayah dari Tuan Ragib Ziaul Haq yang merupakan seorang mubalik di Tanzania. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Tuan Ragib Ziaul Haq Sahib menulis, Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, yaitu Tuan Munshi Muhammad Din Sahib, yang pada tahun 1905 bersama dengan pamannya datang ke Kadian dengan
keinginan untuk baiat. Beliau juga mendapat karunia untuk sholat di belakang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau meminta untuk menyatakan baiat, namun diumumkan bahwa keadaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sedang kurang sehat sehingga baiat pun tidak dapat dilakukan pada hari itu. Oleh karena itu beliau kembali dan kemudian baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih awal. Pada tahun 1974, beliau tinggal di rumah kontrakan di mana para penentang membakar rumah tersebut yang mengakibatkan semua yang ada di dalam rumah itu terbakar habis. Tidak ada seorang pun yang menawarkan perlindungan kepada beliau. Kemudian seorang Ahmadi memberi beliau perlindungan di rumahnya. Beliau menuturkan, ayah saya bertahan di rumah kecil itu dengan sabar dan penuh rasa syukur. Beliau tidak pernah melontarkan keluhan sedikit pun. Beliau juga tidak menyesali bahwa semua miliknya telah terbakar. Sebagai gantinya, beberapa waktu kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia kepada beliau untuk membangun rumah sendiri. Beliau kerap mengatakan bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan semua ini kepadanya sebagai imbalan atas pengorbanan beliau pada tahun 1974. Pada tahun 1974, beliau sedang berjaga di Masjid Mughal-pura ketika non-Ahmadi menyerang masjid tersebut. Mereka memukul kepala beliau dengan batang besi yang melukai beliau, dan bekas luka ini tetap ada di kepala beliau sepanjang hidupnya. Saya selalu melihat ayah saya melaksanakan tahajud dengan sungguh-sungguh dan sangat disiplin dalam sholatnya. Rumah beliau berfungsi sebagai sholat center dan beliau biasa mengimami sholat 5 waktu. Beliau menasihatkan semua orang di rumah untuk membaca Al-Quran dan sholat. Beliau mengatakan suatu ketika ulama dari kota setempat menyampaikan pidato yang mengatakan bahwa para Ahmadi memiliki Al-Quran yang berbeda dan mereka melakukan sholat dengan cara yang berbeda. Saat itu, salah satu tetangga kami yang non-Ahmadi sedang duduk di masjid dan ia berdiri dan berkata, "Maulwi Sahib, kamu salah karena di sepanjang gang hanya ada satu rumah yang dari dalamnya terdengar suara Al-Quran dan itu adalah rumah Tuan Nurul Haq yang Ahmadi dan ia membaca Al-Quran yang sama dengan yang kita baca." Saat ini ketakutan terhadap para ulama di Pakistan sudah sedemikian rupa sehingga tak seorang pun berani mengatakan hal seperti ini. Bagaimanapun beliau dikenal sebagai sesepuh yang terhormat di kotanya. Saat beliau sakit terakhir kali, banyak para penentang Ahmadiyah pun yang mengunjungi beliau untuk melihat keadaan beliau. Beliau sangat dermawan dan peduli terhadap orang miskin. Beliau biasa mengirimkan jatah makanan kepada yang membutuhkan tanpa memberitahu siapapun. Beliau meninggalkan 1 putra dan 3 putri. Salah satu putrinya, Amatul Matin, adalah istri dari Tuan Alim Mahmud yang adalah seorang mubalik dan karena berada di Ghana, beliau tidak dapat menghadiri pemakaman dan juga tidak ada di sana pada saat ayahnya meninggal. Putranya yaitu Tuan Ragib Ziaul Haq sedang berkhidmat sebagai mubalik di Tanzania dan karena berada di medan pengkhidmatan, beliau tidak dapat hadir dalam pemakaman ayahnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum serta memberikan kesabaran dan ketabahan kepada yang ditinggalkan. Jenazah selanjutnya adalah Nyonya Amatul Hafiz Nigat, istri Tuan Muhammad Syafi dari Rabuah. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Almarhumah adalah seorang musiah. Beliau adalah ibu mertua dari Tuan Mubarak Tanwir yang adalah seorang mubalik di Jerman. Putri beliau, Nyonya Amatul Jamil Ghazalah, adalah Naib Sadar Nasional Lajnah Imailah Jerman. Nyonya Amatul Jamil menulis, "Ibu saya rutin melaksanakan puasa dan sholat. Beliau memiliki sifat-sifat yang istimewa dan merupakan sosok yang salehah. Jika ada orang yang memohon doa, beliau menganggap hal itu wajib bagi dirinya dan mulai berdoa dengan penuh kekhusyuan dan rintihan. Beliau mempunyai ikatan kesetiaan yang luar biasa dengan khilafat dan beliau juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Beliau berada di garis depan dalam tugas-tugas jemaat dan mengajarkan kepada kami dengan amalan nyata bahwa nilai sejati terletak pada pengkhidmatan terhadap agama. Beliau mengabdi pada Lajnah Imailah dalam berbagai corak. Beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam bertablik. Beliau kerap berjalan ke tempat yang jauh untuk bertablik ketika tidak ada banyak penentangan dan diperbolehkan untuk melakukan tablik. Beliau terus melakukan pertabligan pada saat tidak ada tuntutan hukum yang diajukan untuk melakukan hal tersebut. Beliau mengatur dan mendistribusikan obat-obatan homopati. Melalui usahanya, Allah Ta'ala menganugerahkan buah sekitar 50 orang Ahmadi baru, yakni orang-orang yang mendapatkan taufik untuk baiat melalui usaha beliau.
Meskipun menurut standar duniawi beliau tidak berpendidikan tinggi, namun beliau mempunyai kegemaran untuk memperoleh ilmu. Beliau biasa membaca buku-buku agama dan mampu melakukan percakapan yang berbobot, dan beliau berbincang dengan semua orang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Beliau tidak pernah membiarkan seorang pengemis meninggalkan rumahnya dengan tangan kosong. Beliau selalu menasihati para wanita bahwa daripada mengemis, mereka harus berusaha mencari nafkah. Beliau menampung banyak gadis yang kurang mampu di rumahnya dan mengurus pendidikan mereka dan kemudian dengan senang hati menanggung biaya pernikahan mereka. Nyonya Ghazala menuturkan, saat saya menemui beliau, beliau berkata, "Kamu adalah seorang wakaf zindegi, itulah sebabnya aku tidak akan menahanmu. Kamu harus kembali setelah cutimu selesai." Saya juga bermaksud menelpon saudara laki-laki saya ketika sakit beliau semakin parah, namun beliau berkata, "Tidak, ia adalah seorang wakaf zindegi, biarkan saja." Beliau meninggalkan 2 putra dan 2 putri dan banyak cucu. Semuanya mengkhidmati jemaat dengan satu atau lain cara. Beliau menciptakan lingkungan yang saleh dalam rumah tangga beliau. Dengan karunia Allah Ta'ala, kedua menantunya juga mendapat karunia berkhidmat dalam jemaat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya serta memberikan taufik kepada anak cucu beliau untuk dapat meneruskan kebaikan. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله